Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Analda Parselia dari kelompok 6 bersama Anissa Yan Januarti dan Usba Maulana. Next. Baik, di sini saya bakal review jurnal komunikasi tentang media online berkonsep neusites. Jadi, latar belakangnya seperti ini ya. Next. Sebuah perusahaan Hipway mendirikan sebuah organisasi yang bernama Iklim Komunikasi, yang dimana di dalamnya ada beberapa anak muda yang menyebarkan luas berita melalui web sites tentang konten-konten yang unggul-unggul atau berita-berita yang penting agar melebarluaskan kepada masyarakat. Web tersebut adalah hipway.com yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Next. Lanjut ke Usba. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis. Mengapa demikian? Faulkner menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepas diri dari warisan Marxisme. Dalam seluruh filosofi pengetahuannya, teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbaris pada ide-ide Karl Marx and Engels. Berarti, paradigma kritis ini melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Next. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Jadi di sini Hipway ini adalah perusahaan media massa yang berbasis online yang menerapkan konsep social news site pertama kali di Indonesia. Hipway sendiri menggunakan situs website hipway.com untuk membagikan informasi kepada pembaca dalam bentuk konten-konten yang bahasanya ringan dan viral di masyarakat. Sehingga semakin kesini, semakin penting untuk sebuah media online memiliki hal yang memiliki identitas yang jelas dan kuat. Page dan Fowles menjelaskan bahwa iklim komunikasi yang mereka gunakan penggabungan dari persepsi-persepsi tentang peristiwa komunikasi, perilaku anggota organisasi, respon antar karyawan satu dan lainnya. Pembuatan keputusan bersama seluruh anggota pada semua tingkat jabatan pada organisasi tersebut diharuskan untuk mampu melakukan komunikasi dan konsultasi perihal seluruh permasalahan pada seluruh area kebijakan organisasi yang berkaitan dengan jabatan anggotanya. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari seluruh anggota, bagaimana perusahaan ini bisa terus berkembang dengan adanya kepercayaan anggota-anggota yang lainnya. Next. Baik, di sini saya bakal menjelaskan tentang penelitian yang bakal kita gunakan, yaitu pemilihan pilkada. Nah, pemilihan pilkada biasanya itu tidak bisa dipikirkan dalam suatu individu saja, namun harus dari berbagai kelompok. Maka dari itu, kami memilih ini jadi sebagai pusat untuk bisa lebih ke masyarakatan dengan cara berbicara berpendapat bebas, namun harus tetap bermusyawarah. Next. Oke. Baik, kita lanjut kepada judul penelitian, yaitu masalah pemilihan ketua daerah atau pilkada. Nah, judul penelitian yang tadi sudah disebutkan oleh Anissa, betul, adalah masalah pemilihan ketua daerah pilkada. Paradigma yang kita gunakan adalah konstruktivisme, di mana nggak bisa kita kayak sebuah pemilihan itu hanya diri sendiri atau individu, kayak gue sendiri sendiri tidak, tapi kita menggunakan dalam kelompok atau bermusyawarah untuk mempertimbangkan jawaban yang pasti yang mana yang bakal terpilih. Lanjut, next. Baik, untuk teorinya, pemilihan pilkada atau bisa disebut kepala daerah ini selalu menjadi perbincangan menarik berbagai kalangan, mulai dari kantor wakil rakyat sampai kedai kopi. Hal itu tidak terlepas dari berbagai fenomena, karena yang mengiringi pilkada ini timbulnya konflik dalam pilkada, koalisasi partai politik hingga masuknya kalangan artis ke kancah politik merupakan isu yang kerap dibicarakan. Kenapa banyak artis yang tergiur terjun ke jabatan publik?
karena perkembangan media khususnya televisi dan demokrasi itu menjadi medium sempurna bagi artis untuk menjulang kemasyhuran dan citra diri. Sementara sistem pemilihan langsung telah membuat selebriti yang sudah populer dan dikenal publik menjadi pilihan masyarakat. Popularitasnya pun berpotensi mendulang suara dalam pilkada. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya para artis ini tidak ada niatan untuk terjun ke dunia politik. Akan tetapi karena rayuan partai politik ini, akhirnya mereka mau bergabung dengan dan menjadi anggota partai. Popularitas dari artis tentu menggoda partai politik, tak bisa dipungkiri kalau popularitas artis menjadi modal untuk memperbesar potensi raihan suara dalam pemilihan legislatif, kepala daerah maupun presiden. Lanjut. Terakhir, alasan mengapa saya pilih pilkada karena komunikasinya sama orang yang penting serta terlibat semua masyarakat. Putusan pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh anggota DPR RI, terdiri praksi 226 anggota DPR RI. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang pembangunan demokrasi, sehingga masih diceritakan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi. Sekian, itu pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, bisa didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.